Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana Rasati? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak Lahyanto ya? Alhamdulillah. Baik sekali Alhamdulillah. Di tengah keberagaman kita hidup ini. Iya. Seru juga dalam isu-isu yang berkembang selama pekan ini dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Baik. Kita membahasnya terkait dengan kedatangan dari Paus Fransiskus. Ternyata ini menjadi kehormatan sekali. Tapi banyak aspek yang bisa kita soroti nih Pak. Silakan. Ya, yang pertama Paus datang ke Jakarta ya dengan kesederhanaan ya. Sebagai pemimpin Katolik seluruh dunia, dia datang dengan kesederhanaan, naik pesawat komersial ya, kemudian turun naik Kijang. Naik mobil Toyota Kijang, kemudian dia duduknya di depan, duduk di depan, masuk ke sampai ke Jakarta dari Cengkareng gitu. Nah, di mana hikmah yang bisa diperoleh? Ya ini kita sedang ramai dengan gaya hidup hedonisme yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep dan istrinya, yang sekarang hilang, dia kan. Jadi Kaisang ini hilang, sedang dilaporkan ke polisi, kemana dia, gitu. Karena setelah dia pulang naik pesawat, dia kemudian masuk ke mobil mewah, kemudian dia bawa barang-barang berharga tanpa melalui bea cukai, ya kan? Ya. Nah, itu juga sudah menjadi suatu kesalahan. Jadi, di sisi lain anak presiden yang namanya Kaisang Pangarep bin Haji Joko Widodo, ya, dengan hidup begitu mewah dan penuh hedonisme, diprotes oleh banyak orang. Nah, sementara Paus yang diripatikan yang kita ketahui asetnya begitu luar biasa datang dengan kesederhanaan. Nah, ini menjadi hikmah gitu dari situ. Nah, yang kedua, ketidaksiapan pemerintah dalam persoalan toleransi gitu, karena ada imbauan dari Menteri Agama ya kepada Menteri Kominfo untuk meniadakan azan ketika ada misa dalam pukul 17 sampai pukul 19 gitu kan. Jadi dengan running text saja. Nah, ini menjadi persoalan juga, banyak yang protes gitu. Nah, sebenarnya Paus dan masyarakat Katolik juga di sini tidak begitu-gitu amat gitu. Nggak ada permasalahan gitu. Tapi karena ketidakmampuan pemikiran dari Menteri Agama gitu, yaitu siapa namanya? Stakuf itu. Siapa namanya dia tuh? Saya kagak apal tuh bocah. Suka kebalik Pak, tapi salah Pak. Bukan. Nah, ya karena kan nggak begitu penting gitu sebenarnya, karena tidak ada pemikiran-pemikiran yang kritis dan pemikiran yang mencerahkan buat masyarakat Republik Indonesia dari Menteri Agama ini. Kan yang dipikirin hanya cari duit saja gitu. Yang pada akhirnya nggak ada inovasi. Dia minta imbauan kepada menterinya bilang cuma imbauan, tapi itu meresahkan publik gitu kan, masyarakat. Akhirnya MUI pun terbelah. Atau MUI itu nggak apa bagian dari toleransi dan itu tidak mengganggu syariat gitu. Tapi Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia menyarankan televisi tidak menggantikan dengan running text saat perayaan misa. Gitu, tetap jalan aja terus. Gitu, karena ya mereka juga tidak mengharapkan itu. Cuman karena ketidakmampuan pemikiran dari Menteri Agama saja yang berlebihan, ya cari muka juga mungkin ya untuk begitu. Makanya Pak Yusuf Kalla menyatakan, saya sarankan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia agar TV di samping terus melaporkan tentang misa juga tetap menyiarkan azan. Jadi layar dibagi dua dan hanya 5 menit azan maghrib. Begitu. Benar. Nah, ini kan kalau tidak ada imbauan-imbauan seperti itu, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kan Menteri Agama tidak punya solusi, tidak punya pemikiran-pemikiran yang cerdas sehingga memunculkan perdebatan baru di ranah publik gitu, antar umat gitu kan. Sementara Pak Yusuf Kalla yang sangat dihormati gitu, dia menyadari bahwa perayaan misa itu disiarkan televisinya itu sangat baik gitu. Tapi dia juga menyampaikan, dia mengucapkan selamat datang kepada sebagai kehormatan Indonesia, udah benar gitu, dan tetap toleransi gitu. Tapi persoalan azan itu jangan
dimunculkan permasalahannya oleh Menteri Agama gitu kan, melalui dirjennya dan dikirim ke Kementerian Kominfo. Nah, Menteri Kominfo sendiri kan kita tahu ya betapa dia tidak punya pemikiran yang lebih smart ya. Kita ketahui yang kita kebobolan di Kominfo ini. Jadi ya begini adanya gitu. Itu cerminan dari ketidakmampuan dan kualitas yang dimiliki oleh kementerian dalam hal ini Agama dan Kominfo itu. Baik. Ini mungkin saya nggak tahu pernyataan yang bagaimana ya untuk menyatakannya Pak. Katanya Menteri dari Kemenak, ya ajan sih ajan aja, kan hanya TV yang dihapus. Tapi kalau untuk musola dan masjid nggak ada, tetap ada begitu Pak. Oh, ya itu nggak ada masalah. Itu nggak. Ini yang di televisi, yang diatur di televisi dan radio. Jadi tetap hanya TV yang nggak ada, tapi yang di musola masjid itu boleh Pak. Itu kan itu pernyataan yang bagaimana ya Pak ya? Jelas kalau masjid musola terus saja berlangsung, nggak ada masalah. Kan nggak perlu diomongin ya Pak. Ya ini yang dipersoalkan oleh Menteri Agama ini adalah yang di televisi dan di radio gitu. Itu kan biasa ketika kita mendengarkan pas di televisi itu disiarkan pas azan maghrib. Ya di radio pun begitu. Kalau kita di jalan, wah ini udah tiba-tiba azan maghrib ya radio memutar ya, kita minggir cari masjid gitu kan. Nah di TV juga begitu. Memang ada juga sebagian begitu melihat azan di TV ya dimatikan, dia segera ke masjid gitu kan. Gitu. Jadi ya tapi persoalan ini bukan di situ. Persoalannya dari kemampuan komunikasi dari Menteri Agama gitu. Yang hal-hal yang begini sebenarnya nggak perlu atur, nggak perlu di-expose gitu kan, nggak perlu diimbau gitu, sehingga memunculkan kontroversi di publik gitu. Kan kita ketahui juga, apa sih prestasinya Menteri Agama selain persoalan korupsi dan persoalan haji ya, gitu kan. Jadi memang berantakan dia pegang gitu. Dan saya melihat ini sebagai Menteri Agama terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia. Begitupun sebagai Menteri Kominfo, Menteri Kominfo terburuk sepanjang Republik Indonesia. Ya kita kenal sebelum-sebelumnya gitu kan. Terlepas dari Joni Plate terkena sebagai kasus korupsi, ya itu juga buruk, tidak benar. Ya. Tapi sebelumnya baru diantara, sebelumnya Tifatul Sembiring. Ya, kita melihat itu bagian prestasi-prestasi di Kementerian Kominfo itu. Ada program-program sendiri yang jalan. Begitupun di Kementerian Agama gitu. Nah, memang Kementerian Agama ini persoalannya udah harus ada orang yang benar-benar bisa menjembatani ke seluruh umat dan membuat tenang gitu. Jadi ini Menteri Agama kita kan kontroversial dan memang ya kita tahu intelektualitasnya memang dipertanyakan. Iya, baik. Tentunya ini menuai respon yang sangat luar biasa. Nah, tapi Pak, apakah memang sudah diatur Pak ketika misa itu dari jam 17 ya kalau nggak salah ya sampai 15 ya Pak? Ya, jam 17 sampai 19 ya? Sampai 19, iya. Apakah pas memang melewati masa maghrib. Nah, itu dia yang diatur itu dari pihak sana, dari pihak pausnya apa dari pihak Indonesianya Pak? Nggak masalah persoalan mereka mau melakukan misa kapan gitu. Yang masalah adalah kecerdasan dari Kementerian Agama yang mempersoalkan ini gitu sehingga memunculkan polemik di masyarakat. Nah kita imbau Menteri Agama coba berpikir lebih produktif lagi untuk bisa meningkatkan kinerjanya gitu. Jadi di sisi lain sebenarnya kan kedatangan paus ini baik ya untuk toleransi. Banyak juga masyarakat yang datang sini baik Muslim maupun baik Katolik maupun non Katolik ya itu mencerminkan betapa Paus juga melihat toleransi Indonesia ini hebat gitu. Ada jembatan, ada terowongan silaturahmi dari katedral ke Istiqlal, dia ke bawah dia itu di situ. Gitu kan walaupun waktu itu juga ada kontroversi mengenai pembangunan itu oleh Joko Widodo ya. Nah, tapi prinsipnya gitu. Beliau melihat Indonesia ini baik-baik saja gitu. Nah, ketika muncul hal-hal yang demikian, ini kan dari persoalan komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Agama dan Menkominfo gitu. Artinya apa? Ya kalau komunikasi nggak bagus berarti tidak memahami manajemen pemerintahan yang bagus gitu. Dia bisa memanage organisasinya dalam hal ini Kementerian Agama dan kemudian Kominfo tidak dengan bagus. Itu aja evaluasi yang penting sebenarnya buat para menteri keduanya nih. Kalau dirjen-dirjen kan mengikuti apa kata itu. Makanya kan Kominfo juga banyak persoalan sehingga dirjen komunikasi dan informasi publiknya itu
mengundurkan diri ya karena dia memang punya integritas yang bagus. Saya kenal baik itu Pak Usman Kansong gitu, sama-sama teman wartawan, sama-sama liputan, sama-sama mengajar di kampus yang sama. Kemudian dia memahami bahwa kondisi Kominfo tidak baik-baik saja, ya dia ngapain juga ada di situ. Nah, digantikan oleh orang-orang yang sekarang magang untuk persiapan mengelola Kementerian Kominfo dan Komunikasi gitu. Baik. Tapi ini kan memang kan dua pendapat yang berbeda ya antara masyarakat pengennya ada azan. Tapi untuk mengambil jalan tengahnya seperti apa? Apakah harus mengikuti kata Pak JK, Pak? Ya pada akhirnya kan masyarakat tinggal menentukan gitu. Persoalan ini kan muncul gara-gara ada statement dan imbauan dari Kementerian Agama gitu. Jadi sebenarnya sekarang sih tinggal kita lihat nanti sore seperti apa. Kan kita nggak tahu apakah media-media itu mengikuti kementerian, apakah media itu mengikuti Pak JK gitu. Tinggal pilih aja yang mengikuti Menteri Agama dan Kominfo atau mengikuti Pak JK. Kita lihat di sini karena kan televisi di Indonesia juga kan dikuasai oleh konglomerasi tertentu gitu. Jadi memang kita melihat di balik itu siapa pemiliknya. Ini juga akibat dari aturan ada dominasi kepemilikan media di Indonesia. Kalau di Amerika misalnya jelas diatur demikian rupa gitu kan. Jadi tidak ada dominasi yang begitu banyak. Satu konglomerasi, dia punya partai, dia punya televisi sampai puluhan, terrestrial TV-nya ratusan, radionya ratusan, gitu. Media cetaknya udah tutup, ya. Tapi media digitalnya banyak sekali. Jadi itu juga mestinya diatur oleh itu ada lembaganya yang mengatur tidak boleh ada dominasi dalam satu bidang atau bisnis tertentu, gitu. Sehingga yang pada akhirnya berdampak kepada hal-hal lain seperti sekarang. Baik. Jadi buat masyarakat ya kita imbau ya ambil keputusan yang terbaik sesuai dengan keyakinannya gitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir dalam hal ini. Cuma kita menyesalkan pernyataan dari Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi itu. Iya, baik. Dan buat kita sebagai umat Islam selamat datang kepada Paus Fransiskus yang memang memberikan melihat bahwa Indonesia ini baik-baik saja dalam toleransi beragama. Yang tidak baik-baik adalah dalam pengelolaan negara ini. Orangnya nggak baik-baik aja, Pak. Ya, ini persoalannya sampai kepada sekarang tentu saja kita fokus dalam 3-5 hari Paus di sini, tapi pesta demokrasi di Indonesia terus berjalan, terutama pilkada ya, pilkada daerah-daerah sampai DKI gitu. DKI ini udah masing-masing paling seru nih, sudah menyiapkan visi dan misinya. Ada yang benar, ada yang lucu juga gitu. Jadi ada yang bikin rumah ngangkang, ada yang bikin rumah di atas rencananya bikin di atas jalan, ada yang bikin di atas sungai. Gitu. Suka-sukanya mereka lah Pak ya. Iya, enggak, ternyata ide-idenya juga nggak ada yang cerdas gitu. Jadi kalau seandainya mereka mau sedikit smart dan nggak usah malu, belajar aja dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Iya. Suksesnya apa? Ke Sutioso sukses apa? Ke Fauji Bowo suksesnya apa? Ke Anies suksesnya apa? Gitu. Kalau Jokowi jangan ditanya lah, karena dia cuma 2 tahun dan dia cuma segorong-gorong doang di Jakarta. Oh iya benar. Nah ini kemarin saya lihat itu ada Ridwan Kamil datang ke Pak Fauji Bowo, diajak ke Perkampungan Budaya Betawi Satu Babakan, ya. Dia cerita dia akan tidak hanya membangun Jakarta secara menjadi kota global, tapi nilai-nilai budaya itu akan dikembangkan gitu. Nah, Pramono Anung juga datang ke Pak Fauji Bowo, diajak ke Museum Muhammad Husni Tamrin, dijelaskan oleh Fauji Bowo bahwa ini adalah tempat bersejarah dan orang Muhammad Husni Tamrin adalah orang yang mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, punya jasa besar. Kemudian sekarang heritage ini nggak dikelola dengan baik, terutama dari 2 tahun terakhir ini kan setelah ada PJ Heru Budi itu dia tidak berbuat apa-apa kecuali merusak Jakarta. Diingatkan oleh Fauji Bowo untuk membangun itu. Nah, Pramono Anung bersama Rano Karno ya berjanji dia akan membangun heritage penting, warisan budaya penting ada di Jakarta. Nah ide-idenya cukup bagus juga karena dia bilang
Nggak usah repot-repot lah, melanjutkan yang sudah ada aja. Kalau di Jakarta udah rapi. Kampung Bayam dia akan diberesin, gitu kan. Kemudian rumah rumah rusun-rusun yang belum beres diberesin, gitu. Nah, ini ada pemikiran cerdas juga dari para pengamat agar ini Jakarta memang udah makin sepi mal-malnya, sepi kantor-kantornya, ya kan, karena udah banyak yang ke pinggir, ada kota-kota baru di pinggir, ya ini dijadikan tempat hunian aja. Ketimbang mereka tinggal di tempat yang kumuh-kumuh, ya, itu berikan fasilitas buat mereka di kantor-kantor yang kosong itu untuk tempat hunian, diubah, disulap dari itu. Nah, kalau mereka mengaku arsitek, ya mestinya bisa hal yang demikian. Saya kira ide yang cerdas juga untuk itu. Baik. Pak, kembali lagi terkait dengan azan ini, dari MUI juga sudah mengeluarkan statement bahwa ini tidak ada sesuatu yang dilanggar dalam syariat Islam. Pergantian tayangan azan maghrib televisi dengan running text tak ada yang dilanggar ini, Pak. Iya, kalau MUI sih memang sudah mengikuti imbauan itu. Karena dia tetap dia setuju dengan adanya rentex di situ, gitu. Jadi pelaksana ada. Jadi kita lihat pada waktu azan di bawahnya itu ada tulisan Allahu Akbar terus sampai selesai, gitu kan? Gitu. Itu yang begitu itu statement dari MUI, gitu, dan itu dari awal ketika imbauan sudah ada, gitu. Cuma kan setelah ada munculan dari Dewan Masjid Indonesia, kalau Pak Yusuf kalah kan dibagi dua, running ininya itu TV-nya. Ya kan, layar sebelah itu ada sana, layar sebelah itu azan, gitu. Tapi suaranya kan nggak mungkin double, gitu. Tuh, yang mungkin diminta salah satu yang ada suaranya, gitu. Jadi persoalannya sebenarnya bukan itu, persoalan soal komunikasi, bagaimana Kementerian Agama ngapain mengimbau seperti ini, gitu. Benar. Nah, kalau seandainya tidak diimbau, ya itu kebijakan redaksi masing-masing media, gitu. Misalnya media A tertentu gitu mohon, saya tetap melanjutkan azan, ya nggak ada masalah. Oh, dia tetap mau siarkan misa, ya nggak ada masalah. Dia publik melihat sendiri, oh seperti itulah keragaman dan kebebasan orang bisa melakukan ibadah, melakukan syiar yang nggak ada masalah, gitu. Yang masalah adalah Menteri Agamanya dan Menteri Komunikasi dan Informasinya, gitu. Persoalannya itu sih gampang dan sederhana, gitu. Karena kan ketidakmampuan berpikir, ketidakmampuan manajemen, ketidakmampuan berkomunikasi, ya itulah kapasitas kedua menteri itu, gitu. Baik, menyikapinya pun juga harus sama-sama toleransi, istilahnya begitu Pak ya, maunya ya. Betul, itulah Indonesia yang kita juga bebas menyiarkan dakwah, mereka bebas beribadah, itu nggak ada masalah, gitu. Yang masalah adalah kemampuan komunikasi dari Menteri Agama dan Menteri Kominfo. Baik, tadi kan yang kalaupun dari umat Kristiani menanggapi tentang hal ini, mungkin Pak Lahyanto punya teman-teman juga yang berbeda agama. Enggak, mereka nggak ada masalah. Mau ada aja, mau ada enggak, terserah ya. Nggak ada masalah. Mereka tuh nggak ada masalah. Paulus pun nggak meminta, panitia tidak meminta itu, gitu. Jadi mereka baik-baik saja, gitu. Jadi mereka mereka justru mempertanyakan, itu menteri ngapain sih ngomong begitu, gitu. Gitu. Baiklah, mungkin ya toleransinya juga harus dipertebal lagi ya. Ya, itu yang kita tidak ragu untuk itu bagi umat Islam dan yang mayoritas di sini, bagi umat non-Muslim di Indonesia, itu toleransi udah kita tidak ragukan. Semuanya kita berjalan beriringan, baik. Semua baik dalam perayaan-perayaan hari besar, semua kita dengan bahagia, dengan gembira, ya, dengan saling toleransi yang tinggi, gitu. Nah, ketika ini muncul karena persoalan komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Agama dan Menteri Komunikasi. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama pengurus